Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih memelihara kita dan terus membela dan menjaga kita. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini, Kamis 9 Mei 2024, saya tahu saudara yang hidup di Indonesia sedang menikmati public holiday atau hari libur karena umat percaya merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentunya ini adalah bagian dari program Bapa dalam diri Tuhan Yesus, di mana setelah ia bangkit dari kematian, ia menampakkan diri kepada banyak orang. Ada dicatat di Alkitab dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, dan setelah 40 hari dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa dan dimuliakan. Tugas Yesus sudah selesai sebagai manusia. Dan nanti 10 hari setelah ini, tepat tanggal 19 Mei, Gereja Tuhan merayakan dicurahkannya Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, dan hari Pentakosta dinyatakan sebagai hari ulang tahun gereja. Karena bertepatan dengan Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya, sejak saat itu pula lah gereja sebagai institusi ilahi, organisme ilahi yang menggabungkan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi benar-benar bersatu dalam satu tubuh di mana Kristus adalah kepalanya. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Nah, hari ini kita akan belajar dalam renungan malam ini bagaimana karya Roh Kudus yang berperan dalam penginjilan. Kita membaca sama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, ayat hafalan kita untuk hari ini yang tidak terlalu panjang. Saya berharap semua saudara bisa menghafal ayat ini. Ayat ini berbunyi demikian: "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, sebelum dia terangkat ke surga. Bisa jadi hari ini pada 2000 tahun yang lalu kurang lebih, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu tetap tinggal di Yerusalem karena Roh Kudus akan diturahkan dan memenuhi kalian semua. Dan Tuhan Yesus menekankan saat Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diterima oleh para rasul pada saat itu, murid-murid pada saat itu, mereka akan menerima kuasa, lalu mereka akan dimampukan untuk menjadi saksi, menjadi pemberita Injil yang militan, mulai dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan benar saja, setelah Kisah Para Rasul 2, di mana Roh Kudus dicurahkan, Petrus yang tadinya pengecut berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Demikian juga rasul-rasul yang lain memberitakan Injil dengan luar biasa. Bahkan mereka rela mati bagi Kristus yang mereka layani, bagi Kristus yang mereka beritakan. Roh Kudus benar-benar memberikan kuasa untuk mereka dalam memberitakan Injil. Peran Roh Kudus dalam penginjilan sangat-sangat penting sekali. Kata kuasa dalam ayat ini adalah diambil dari bahasa Yunani, yaitu dunamis. Dari kata ini kita mengenal kata dynamite dalam bahasa Inggris atau dinamit dalam bahasa Indonesia, yaitu suatu alat peledak yang memberikan ledakan yang dahsyat. Jadi Roh Kudus memberikan kuasa ledakan pertobatan besar-besaran saat Injil diberitakan. Persoalannya adalah apakah kita mau menjadi mitra Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan bagi kita semua sekarang yang sudah hidup di era gereja, di mana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan hanya satu kali, dan tidak ada lagi pencurahan Roh Kudus yang kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Hanya satu kali, dan dia berdiam di dalam diri orang percaya. Saat kita tahu Roh Kudus berdiam, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa untuk memberitakan Injil. Kalau kita masih takut-takut, mari bangkitkan semangat kita untuk memberitakan Injil. Buka suara kita, karena Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita. Bahkan kadang-kadang Roh Kudus akan memimpin kita untuk berkata-kata sesuatu yang pada saat itu mungkin kita tidak sadar, tapi begitu kita ucapkan, orang langsung mengerti, mendengarnya, dan akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kiranya ayat ini mengingatkan kita semua bahwa Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita itu adalah pendamping hidup kita, penolong hidup kita, yang akan memberikan kepada kita kuasa dan kemauan serta kemampuan untuk berbicara mengenai Injil yang luar biasa, yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani, dan sampai seluruh orang percaya yang ada di dunia ini. Haleluya, kiranya dalam merayakan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita diingatkan bahwa 10 hari setelah Kristus naik, Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Bapa juga mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita, gerejanya, sehingga kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Itu yang utama, dan tentunya Roh Kudus memberikan karunia-karunia yang lain. Haleluya, kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini bisa memberkati kita semua, mengingatkan kita semua untuk selalu bersandar kepada kuat kuasa Roh Kudus dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Peran Roh Kudus sangat besar sekali dalam penginjilan. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kita tidur dalam naungan Tuhan, dan damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga besok pagi kita bisa bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.